Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita boleh ada dalam renungan malam. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dengan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita akan dahulukan dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami pemahaman, pengertian, dan kami pun boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari firman-Mu ini. Supaya kami pun berkenan dan berlayak dan terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan membuka dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, saya bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah berhenti beristirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara dimanapun berada, kita boleh membaca dalam pasal yang ke-11 ini. Maka kita boleh melihat tentang beberapa hal yang kita bisa pelajari. Malam hari ini saya ambil sebuah tema tentang menabur. Dalam ayat pertama, ayat yang kedua, maka dikatakan ada sesuatu yang dikatakan lemparkanlah rotimu. Berikanlah bagian kepada 7. Artinya ini adalah sebuah taburan. Tentu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menabur yang baik. Menabur hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa menabur dengan kekayaan kita. Kita menabur
kebaikan-kebaikan kita berbentuk hal yang lain. Dan kita dapat menabur apa saja yang baik dalam pemandangan Tuhan. Dan kita berusaha untuk menabur yang baik. Tentu kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka harus dimulai dengan taburan yang baik. Kita tidak akan pernah menabur sesuatu, misalkan durian, maka kita menuai cabai. Tidak mungkin. Saat saudara menabur durian, maka saudara pun akan menuai durian. Bapak, Ibu, Saudara, pelajaran tentang tabur tuai ini, maka diibaratkan di dalam pengkhotbah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kita melihat ayat yang ketiga, saat hujan itu dikatakan turun, ya, dicurahkan ke atas bumi. Ya, bila pohon itu tumbang ke selatan atau ke utara, maka di situ pula pohon itu akan tumbang atau jatuh atau berada. Ini menggambarkan bahwa di mana kita menabur, di situ jugalah kita akan menuai. Lalu di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat yang keempat, maka kalau kita hanya melihat, kita memperhatikan, tanpa kita ada aksi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa ada pekerjaan Allah yang besar yang dikerjakan kepada manusia. Dan Allah itu kerjakan dengan luar biasa. Sehingga ayat yang keenam dikatakan, taburkanlah benihmu. Ya, taburkanlah benihmu. Maka dikatakan, pada waktunya benih itu akan menghasilkan. Sehingga ditutup dalam ayat yang ke-8. Sebab itu jikalau orang panjang umurnya, ya. Di sini menggambarkan bahwa selama kita hidup, diizinkan masih hidup, diizinkan masih panjang umur, maka firman Tuhan mengajak, ayo tabur benih yang baik. Tabur benih yang baik. Jangan tabur kebencian. Jangan tabur permusuhan. Jangan tabur kecurigaan. Jangan tabur hal-hal yang merusak hati. Jangan tabur omongan-omongan yang jelek. Jangan tabur pikiran-pikiran yang jelek. Tetapi taburkanlah hal-hal yang baik. Selama kita masih diberikan waktu untuk hidup dalam dunia ini. Menabur yang baik, maka tidak akan membuat kita menjadi rugi. Menabur yang baik tidak akan membuat kita kehilangan kemuliaan. Ya. Menabur yang baik justru akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Tuhan menambahkan. Sebab apa yang kita tabur sedikit mungkin, tetapi yang akan kita tuai akan selalu banyak. Karena tabur tuai akan selalu ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, mari kita mulai mengintrospeksi diri. Apa yang kita sudah taburkan di hari ini saja. Atau kemarin apa yang kita sudah tabur. Apakah kita sudah menabur kebaikan? Kita sudah menabur hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Atau sebaliknya?
Hanya saya dan saudara yang bisa menjawab. Tapi pada malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan, ayo taburkan benihmu yang baik. Selama masih panjang umur, selama masih kita bernafas, selama kita masih ada dalam dunia ini, ayo taburkanlah benih yang baik. Maka ketika benih yang baik itu kita tabur, maka akan menghasilkan 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan sampai 100 kali ganda. Karena itulah janji dari firman Tuhan. Karena itu di dalam suratan Galatia, dalam pasal yang ke-6. Suratan Galatia, pasal yang ke-6, maka ada satu ayat yang luar biasa dikatakan. Ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, jadi apa yang kita tabur? Saudara menabur doa, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara menabur kasih, saudara akan menerima kasih dari Allah. Ketika saudara menabur hal-hal yang baik, benih-benih yang baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita dimampukan untuk menabur yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami diingatkan kembali untuk menabur yang baik. Tuhan, mampukanlah dengan kuasa Roh-Mu supaya kami terus setiap hari hanya menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Sebab kami yakin pada waktunya kami akan menuai hal-hal yang berkenan dan memuliakan Tuhan di atas segalanya. Berkatilah umat-umat-Mu malam hari ini. Mungkin yang ada dalam pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Mereka yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang dalam pergumulan berikan jalan kemenangan. Dan Tuhan menyertai senantiasa umat-umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih, berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Bahkan di mana kami tinggal pun Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami dengan segala program, dengan segala hal-hal yang akan dikerjakan di depan. Mari Tuhan campur tangan di dalamnya. Terpuji Tuhan, Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Selamat menabur yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku
adalah rumahku.